Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Darmawan, NPM 23592101072. Mata kuliah analisis dan visualisasi data 6C. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memberikan sebuah tutorial singkat ya. Cara membuat dashboard untuk Dinas Lingkungan Hidup yang akan digunakan oleh kepala dinas dalam pengambil keputusan ya. Di sini saya toolsnya saya menggunakan Google Looker Studio atau Google Data Studio, yang dimana nanti dalam dashboard itu kita membuat sebuah scorecard yang menampilkan total timbulan sampah harian, total timbulan sampah tahunan, jumlah provinsi, jumlah kabupaten kota. Dan juga yang kedua, kita membuat grafik batang atau bar chart yang menampilkan 10 kabupaten atau kota dengan timbulan sampah harian terbesar. Dan yang ketiga, kita membuat grafik pie chart ya, yang dimana nanti dia akan memperlihatkan kontribusi timbulan sampah itu berdasarkan provinsi. Dan juga kita membuat geomap pada Looker Studio untuk menampilkan persebaran timbulan sampah itu berdasarkan provinsi. Kita juga membuat tabel interaktif ya, yang dimana itu menampilkan provinsi, kabupaten, timbulan sampah harian, timbulan sampah tahunan, dan juga urutan data itu berdasarkan timbulan sampah tahunan dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang terakhir kita membuat calculated file ya, yang menghitung rata-rata timbulan sampah tahunan itu per kabupaten atau kota. Oke, langsung saja kita masuk langkah-langkah pembuatan dashboardnya. Yang pertama di sini kita membuat sebuah teks dulu. Oke, lanjut kita ke tahap yang pertama. Di sini kita membuat scorecardnya dulu ya. Kita pilih tambahkan diagram. Di kategori yang itu saja, yang pertama ya. Selanjutnya di sini kita ubah saja. Kita ubah menjadi timbunan harian ya. Selanjutnya kita salin, lalu kita paste lagi. Kita ubah menjadi yang tahunan. Oke, jika sudah, selanjutnya kita copy, kita paste lagi, kita ubah menjadi provinsi. Selanjutnya kita copy paste lagi, kita ubah menjadi kabupaten ya. Nah, di sini muncullah hasil dari berapa ton sampah yang ini per hari, dan juga per tahun, jumlah provinsi dan jumlah kabupaten atau kota. Oke, tahap yang kedua ya, kita masukkan bar chart ya. Di sini kita masukkan bar chart. Kita ubah provinsi menjadi kabupaten kota. Di sini menjadi timbunan harian sampah harian ya. Nah, di sini muncul ya, ada beberapa nama kota yang terpapar sampah per harinya berapa. Di sini muncul di tampilan bar chart ini ya. Oke, selanjutnya kita membuat grafik pie chart ya. Di sini kita pilih pie chart yang bulat awal ya, di sini ya. Nah, di sini dia juga muncul ada berapa persen daerah. Nah, tuh. Di sini dia muncul ada beberapa persen daerah yang presentasenya besar. Tuh, di situ memang ada warnanya dan juga ada beberapa persennya ya, presentasenya. Selanjutnya kita kecilkan terlebih dahulu supaya muat ya. Oke, ini sedikit ada miskom. Oke, selanjutnya kita tambahkan geochart ya. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita tarik provinsi ya ke dimensi geografis. Nah, maka di sini muncul dimensi atau letak geografis sampah terbesar itu ada di mana. Nah, di sini ada di Kalimantan Utara ya, terlihat ya di sini ya, di dalam map ini ya. Oke, selanjutnya tahap selanjutnya kita menambahkan tabel interaktif ya.
Oke, di sini kita ambil tabel. Nah, di tabel interaktif ini di dimensi kita ubah menjadi provinsi. Kita tambahkan, lalu tambah kabupaten. Oke, selanjutnya sudah muncul ya provinsi kabupaten. Kita ke metrik, kita tambahkan timbunan sampah harian, tambahkan lagi timbunan sampah tahunan. Nah, baru kita ke bawah, kita buat 100 ke bawah. Oke, sudah muncul provinsi mana. Oke, sudah muncul beberapa provinsi dan kabupaten ya, mulai dari timbunan sampah harian dan timbunan sampah tahunan. Beberapa provinsi ya. Nah, di tahap terakhir kita membuat calculated field ya. Di sini kita tambahkan saja kolomnya ya. Kita tuliskan saja rata-rata timbunan sampah ya. Timbunan sampah tahunan. PG di sini kita masukkan saja timbunan sampah tahunan. Oke. Selanjutnya tidak ada. Oke, ada kesalahan di sini. Oke, sebentar. Di sini ada kesalahan. Kita hapus terlebih dahulu ya salah satu. Simpan. Masih. Oke, kita hitung nilai rata-ratanya. Oh, rupanya di sini yang salah. Oke, kita di sini kita tambahkan rata-rata dulu ya. Karena dia tidak boleh sama dengan isi nilai yang di bawah itu ya. Oke, nah di sini baru muncul ya. Provinsi mana, kabupaten mana, dan juga timbunan sampah per hari berapa dan timbunan sampah per tahunnya itu berapa. Nah, jadi kesimpulannya, jadi kesimpulan dari aplikasi dashboard ini ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa saya memilih add chart score di Looker Studio. Yang pertama, scorecard ini total timbulan sampah harian. Saya memilih scorecard ini karena jenis visualisasi ini dapat menampilkan suatu nilai utama secara langsung. Dan juga dengan begitu kepala dinas itu dapat mengetahui jumlah total sampah yang dihasilkan setiap hari itu tanpa harus melihat label. Dan juga scorecard sama, total timbunan sampah tahunan itu juga sama seperti sampah harian, yang dimana digunakan untuk menampilkan total timbulan sampah tahunan, karena memberikan ringkasan data itu dalam satu angka yang mudah dipahami. Dan juga scorecard jumlah provinsi ya, saya menggunakannya untuk menampilkan jumlah provinsi ya, karena supaya kita tuh hanya menunjukkan hanya ingin menunjukkan banyaknya wilayah yang terdapat pada dataset ini. Jadi visualisasi ini membuat informasi itu lebih cepat dan juga akurat jika ditampilkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya bar chart ya. Kenapa memilih bar chart ya? Karena visualisasi ini sangat cocok juga untuk membandingkan nilai antar kabupaten atau kota pada dashboard yang saya buat ini. Jadi bar chart ini digunakan untuk menampilkan 10 kabupaten atau 10 kota dengan timbulan sampah harian itu terbesar, sehingga daerah yang menghasilkan sampah paling banyak itu dapat langsung terlihat dengan grafik batang. Jadi memang ada sedikit beberapa perbedaan signifikan ya antar daerah yang lebih jelas dibandingkan jika hanya kita tampilkan dalam tabel saja ya. Nah, jadi selanjutnya kita ke pie chart ya. Jadi pie chart ini saya milih pie chart ini karena visualisasi ini paling sesuai untuk menunjukkan persentase kontribusi timbulan sampah itu setiap provinsi terhadap keseluruhannya. Nah, jadi saya membuat calculated field ini yang pasti karena dataset ini belum memiliki data rata-rata timbulan sampah itu tahunan per kabupaten atau kota. Jadi dengan fitur ini Looker Studio itu dapat menghitung nilai rata-rata secara otomatis menggunakan average ya, atau nilai rata-rata ya.
Jadi otomatis dia menggunakan rumus yang saya buat. Jadi memang nilai rata-rata ini berguna untuk membandingkan atau mengetahui daerah mana yang menghasilkan sampah itu atau di bawah atau di atas atau di bawah rata-rata. Informasi tersebut ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menentukan prioritas program pengelolaan sampah. Jadi berdasarkan dashboard yang saya buat ini ya, dapat disimpulkan bahwa jumlah timbulan sampah setiap daerah itu berbeda-beda. Ada beberapa provinsi dan kabupaten itu lebih banyak dibandingkan daerah lainnya. Dan juga harapan saya berdasarkan hasil riset saya merekomendasikan itu agar pemerintah itu memprioritaskan daerah dengan timbulan sampah tertinggi, meningkatkan program 3R, memberikan edukasi kepada masyarakat, memanfaatkan dashboard sebagai alat monitoring, dan menyesuaikan alokasi anggaran dan sesuai kebutuhan setiap daerah itu tadi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.